Labul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita semua menjadi wasilah Allah kabulkan segala hajat-hajat kita semuanya. Kenapa kita patut bersyukur? Karena sejatinya nih kita orang-orang yang datang di sini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang kalau kagak ada hidayah, Bu, jangan lagi kagak diajak kadang-kadang kagak mau yang namanya ke pengajian. Benar. Biar kata tuh masjid di dekat rumahnya, majlis taklim di depan biji matanya, kalau kata kagak ada hidayah di hatinya, kagak bakal nyampe tuh ke pengajian. Makanya nih di sini yang duduk, alhamdulillah ibu-ibu yang semuanya mendapatkan hidayah dari Allah. Alhamdulillah. Orang kalau kagak ada hidayah dari Allah, jangankan berangkat ngaji disamper kagak mau, diajak ogah ada baik kadang-kadang alasannya. Padahal ustazahnya udah nyampe duluan, bahkan ustazahnya udah manggilin dari sholawatan. Emang jamaahnya rada pedul, malas baik. Ustazah manggilin kan enak dari sholawatan. Sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah engkau tinggalkan. Karena itu enak gak bagi salawatan ustazah manggilin? Enak. Emang dasar hidayah kagak ada di hatinya. Awam tuh berangkat pengajian, bahkan dari rumah dia nyautin, maaf gua kagak ngaji sebab gua lagi nyuci pakaian suami, semalam nangkring 3 kali. Siapa itu? Semalam nangkring 3 kali, entar malam pengen nambah lagi. Aduh mau sengkleh ya, la ilaha illallah. Yang sebelahnya tetangganya juga nyautin lagi, gua juga udah tahu hari ini pengajian, tapi gua nggak bisa datang, laki gua belum gajian. Lah apa urusannya ngaji sama gajian? Oh disidik ternyata punya utang gamis sama ustazah belum bayar, malu lakinya belum gajian, takut ditanyain. La ilaha illallah. Yang belakang rumah nyautin juga, tadinya mau berangkat tapi penyakit gua kumat, penyakitnya asam urat ama ada bisul di pantat ya. Banan rumah ngaji, akhirnya tuh ustazah tiba ngaji doang berdua-dua juga masuk sistem. Iya. Itu bangga ngegoin doang kan model kadang ngaji ustazah 2-2 jamaahnya mah belum udah nyampe. Mari. Kenapa? Karena hidayahnya kagak ada. Makanya kita kudu banyak-banyak minta hidayah sama Allah. Hidayah itu dicari bukan ditungguin. Hidayah dicari, makanya minta sama Allah. Bagaimana mintanya? Doa. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Apa? Bisa? Hah? Belum? Allahumma nawwir qulubana, ya Allah terangi hati kami binuri hidayatika dengan cahaya hidayahmu, kama nawartal ardo seperti engkau menerangi alam dunia, binuri samsika dengan cahaya mataharimu, abadan abada. Itu doanya yang panjang. Belum apa? Belum. Yang pendek mau yang pendek? Bu, yang pendek doanya mau? Mau yang panjang apa yang pendek? Mau yang panjang apa yang pendek? Hah? Ibu-ibu mah biasanya maunya yang panjang ya. Iya.
Yang pendek nih, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam gak kedengeran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Ya, itu doa yang pendek. Yang panjangnya tadi, Allahumma nawwir qulubana. Ikutin, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Yang panjang. Yang pendek, Allahumma paksain. Ustaz, saya malas banget berangkat ke pengajian. Allahumma paksain. Ustaz, saya malas banget sholat. Allahumma paksain. Insya Allah jadi. Kalau dipaksain datang kita ke majelis taklim. Kalau dipaksain nyampe kita ke pengajian. Kalau dipaksain nyampe kita ke acara-acara kebaikan. Tuh makanya kudu dipaksain tuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Apalagi kita niatnya ngaji, nyari ilmu. Orang kalau duduk di majelis ilmu pahalanya luar biasa. Orang duduk di majelis ilmu insya Allah pahalanya luar. Dosanya sama Allah dirontokin, rezekinya sama Allah ditambahin, umurnya dipanjangin. Ya Robbal, coba kalau kagak datang ke pengajian belum tentu makan salak. Benar. Kalau kagak datang ke pengajian belum tentu makan semangka. Tapi karena datang ke pengajian, alhamdulillah hari ini makan salak. Alhamdulillah hari ini makan semangka. Rezeki bukan? Rezeki. Umur dipanjangin, yang tadinya hari ini kudunya mati kagak jadi mati. Malaikat Israel diperintah sama Allah, Israel turun kamu kemana ya Allah? Itu rumah hambaku yang solihah. Yang mana? Yang biasa pakai baju pink. Nah, ngapain ya Allah? Cabut nyawanya. Begitu Israel turun, datang ke rumahnya tuh orang dilihat, orangnya kagak ada. Balik Israel naik kepada Allah menghadap, ya Allah, kenapa? Orangnya kagak ada. Lah kemana? Kata anaknya lagi ke pengajian. Ya udah, jangan dicabut sekarang, ntar aja kalau udah pulang. Itu pulang pengajian, kagak langsung pulang. Ditanya sama temennya, lu mau kemana? Mau pulang, mampir aja dulu ke rumah gua. Emang apa? Gua punya makanan loh, lebaran makin banyak banget makanan. Yang nggak ada di rumah lu, di rumah gua ada. Oh gitu? Iya, yaudah mampir dah. Israel turun lagi baik tuh ke rumahnya, dilihat lagi belum ada. Dengar anaknya nelpon, mak di mana sih, belum pulang-pulang. Mak mampir dulu tong di rumah temen mak, ntar pulangnya ada sorean dikit. Oh yaudah kalau begitu. Israel dengar, nyampein lagi ke Allah, ya Allah, orangnya belum pulang juga. Lah kemana? Katanya silaturahim ke rumah temennya. Yaudah kalau gitu jangan dicabut sekarang nyawanya. Kapan? Ntar aja kalau dia udah pulang. Makanya jangan pulang-pulang, untuk diem aja dah. Ya, yang pakai baju pink jangan pulang dah, diem aja. Ada kan rahimakumullah tuh, orang yang duduk 1 jam di majlis taklim, manjala sapi tolabil ilmi, barang siapa duduk di majlis ilmu saatun 1 jam, maka dia itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Khairu min alfi sholatin nafilah. Lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Pertanyaannya, pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Bu, pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro 1000 rakaat. Kadang-kadang terawih aja ngeliat imam dulu. Imamnya siapa ya kakang ya? Begitu dilihat ya imamnya dia, Ki. Ada lama, ada ya apa, baca suratnya juga ada ngegeol. Kenapa? Ya karena namanya Ki, udah ongkos jadinya. Akhirnya kada jadi berangkat sholat tarawih. Tuh rata-rata kayak begitu, model-model kayak kita. Sementara kalau ditanya pengen masuk surga apa neraka, jawabannya pengen masuk. Ada yang pengen masuk neraka di sini? Yang di dalam pengen masuk neraka kagak? Kagak tuh.
Pasti lebaan ditanya pengen masuk surga apa neraka mah jawabannya pengen masuk. Sementara sholat kita model-model kayak kita pengen masuk surga. Ya Allah, sholatnya aja kadang-kadang nih mohon maaf. Ininya lagi sholat johor, Allahu Akbar. Ada tetangga datang. Assalamualaikum, jangan nemuin bapaknya. Waalaikumsalam. Ngapa Pok? Emaknya ada bang? Ada lagi sholat. Oh yaudah kalau gitu bilangin bang, ntar sama emaknya. Kenapa? Jam 2 saya ada acara akekahan gunting rambut pengajian ibu-ibu, suruh datang ya bang. Oh yaudah kalau begitu. Lakinya lupa bilangin. Habis dapet tamu terus pergi bayi itu merah, nggak tahu kemana dah. Begitu pulang sore jam 4 lakinya sampai rumah, bininya belum pulang. Dilihat bininya jam 5 baru pulang bawa besek. Tanya sama lakinya, lu dari mana mah? Lah itu tadi rumah Pak Anu acara akekahan. Astagfirullah kata lakinya. Iya gue lupa bilangin. Bininya nyautin, gue juga dengar tadi pas lagi sholat. Ya, gue juga dengar tadi pas lagi sholat. Sholat model kayak begini kita mau banggain bakal kita masuk surga. La ilaha illallah. Ya sholat dengan kadang undang selamatan. Ya, tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya amal ibadah apa? Nih amal ibadah yang paling mantep yang bikin dosa kita gugur, pahala kita nambah. Ngaji. Mau ngajinya ngaji derge, ngaji bari nyender. Ngaji yang ge, ngaji bari ngegayeng. Ngaji dur ge, ngaji bari tidur. Yang penting ngaji, duduk kita di majelis ilmu, duduk kita di majelis taklim. Guru buka kitab, kita buka kitab. Guru baca, kita liatin, masih bisa bacanya. Ya. Guru ngucap anu, kita ngucap anu. Yang penting kita duduk niatin lillahi ta'ala nuntut ilmu tuh. Makanya paling enak ibadah, apalagi perempuan, ibu-ibu tuh paling gampang yang namanya masuk surga. Paling gampang. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, al-mar'atun, wanita idza salatah, ketika dia salat, wa idza shamat sahro'a, wa idza apalagi wanita itu paling gampang masuk surga. Yang pertama dia salat, melaksanakan salat 5 waktu. Yang kedua dia puasa di bulan suci Ramadannya. Yang ketiga wa afidat farja'a, dia jaga kemaluannya. Yang keempat wa ta'at zawjaha, dia taat sama suaminya. Dakhala min ayyi abwabil jannah, silakan tuh perempuan masuk ke surga dari pintu yang mana aja yang dia mau. Tuh Bu, perempuan paling gampang masuk surga, beda sama laki-laki. Laki-laki mah rada susah. Kenapa? Anak kagak ngaji, anak kagak bisa belajar, bini kagak bisa ngaji, bini kagak bisa belajar, tanggung jawab yang jadi suami. Tapi kalau perempuan pengen masuk surga, sholat jalanin. Sholat yang udah dijalanin, puasanya Ramadan kerjain. Ramadan udah dikerjain, jaga farji kemaluan. Jangan diumbar baik kemana-mana. Jaga kemaluan kita, seaurat kita. Yang keempat, taat sama laki. 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 Kalau udah 4 itu mah udah, mau ibu mau masuk pintu mana ada surga ya Allah, insya Allah dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh ya Robbal alamin. Makanya kita kudu ngaji, belajar biar kita tahu. Orang kalau punya ilmu insya Allah tenang Bu. Karena kata Allah derajat manusia itu diangkat karena 2 faktor. Pertama apa? Yarfa'illahul ladzina amanu. Allah akan angkat derajat manusia yang beriman. Pertama mantepin iman kita. Nih iman kita, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kepada malaikat Allah, keyakinan kepada Rasul-Rasul Allah, mantepin di hati kita. Waladzina utul ilma darajat. Yang kedua kudu punya ilmu. Kalau iman ada, ilmu punya, insya Allah rumah tangga tenang. Biar kata laki ngasih duit tibang goceng berasa 50 juta kali itu ya. Lakinya pulang ngojek jam 10 ngasih duit 5.000, neng, nih duit 5.000, bakal apaan bang? Bakal makan siang ntar. Cukup nggak? Insya Allah cukup bang.
Cukup. Iya. Kenapa? Bininya beriman, bininya punya ilmu, iman ada, ilmu ada. Tuh dikasih 5.000 sama suami, cukup bang, cukup pokoknya. Lakinya udah kalau cukup lu masak dah, abang mau ngojek lagi, ngojek berangkat lakinya. Jam 12 di WA lakinya, bang pulang makan. Pulang tuh suami. Begitu duduk di meja makan, dilihat makan apa neng? Alhamdulillah bang, neng udah bikin lauk. Emang beras mah kita masih banyak kemarin, tinggal lauknya doang. Dibuka tutup saji, dilihat ada pecak oncom. Wow. Lah ini pecak oncom neng? Iya. Duit yang 5.000 tadi dibeliin pecak oncom? Iya bang, alhamdulillah. Bagaimana ceritanya? Yang 3.000 neng beliin oncom, yang 2.000 neng beliin bumbu 12. Apa dulu bumbu 12? Bawang 6, cabai 6. Lah itu oncomnya gorengnya bagaimana? Kagak digoreng bang. Terus kebetulan nenek-nenek di belakang lagi ngabunin. Lah neng bakar be udah. Loh, udah kata lakinya, untung kata kecampur mata kucing. Ya, tuh, alhamdulillah. Itu orang kalau punya ilmu, punya iman, hidup rumah tangga tenang. Suami beriman, bini beriman, anak-anak beriman, rumah tangga ayam biar kata rumah kecil tinggal dikontrakan. Tapi kalau ada iman di hati kita, ada ilmu di hati kita, insya Allah aman. Ini laki pengen banget nyenengin bini. Udah lama nikah sampai 12 tahun kagak pernah nyenengin bininya. Ternyata bininya kayak sama, pengen banget nyenengin yang dari laki. Akhirnya tuh laki punya inisiatif. Kebetulan lakinya tahu bininya punya anting sebelah nggak pernah dipakai. Orang di bawah sebelah. Iya. Ternyata bininya juga sama, pengen banget nyenengin laki. Lakinya punya jam tangan, jarang banget dipakai, orang palanya doang, talinya kagak. Akhirnya tuh laki berangkat ke pasar. Dia jual pala jam tangannya, dia beliin anting sebelah. Ternyata tanpa sepengetahuan suaminya, bininya dia berangkat ke pasar, antingnya yang sebelah dia jual, dia beliin tali jam tangan. Begitu sampai di rumah malam-malam, neng, nih abang pengen banget nyenengin neng. 12 tahun kita rumah tangga, belum pernah abang ngasih sesuatu. Emang abang mau ngasih apa bang? Ini abang mau ngasih sesuatu. Neng juga sama bang mau ngasih sesuatu. Emang abang mau ngasih apa? Abang mau ngasih anting sebelah. Karena abang tahu neng punya anting di bang sebelah, makanya jarang neng pakai. Nih abang beliin sebelah lagi. Apa kata bini? Dia abang mau bego kali ya. Lah emang apa? Lah neng jual antingnya yang sebelah. Bakal apaan? Bakal beli tali jam tangan. Alhamdulillah, kagak berantem bu, kagak ribut. Kenapa? Ditanamkan dalam hatinya rumah tangga iman dan ilmu. Alhamdulillah tuh. Makanya biar kata rumah kecil, pas-pasan tidur, belonjong berempat sama anak 2 udah kayak ikan cuek dibarisin. Tetap aja kalau imannya ada, hatinya tenang, ilmunya ada, hatinya tenang. Tapi kalau orang kagak punya ilmu, orang kagak punya pendidikan, nggak pernah datang ke majelis taklim, loh hidupnya gampang banget emosi, hidupnya gampang banget marah, kagak boleh kesindir dikit. Tetangga beli mobil baru, romonnya kepanasan baik. Tetangga beli kulkas baru, kita yang kebakaran jenggot. Laki yang lugu banget, abis diomelin sama bini. Bang, no, lu lihat tetangga kita barusan beli motor baru, lu ngapain dia bang di tempat kerjaan atau nyolong-nyolongin, angkutin barang. Ya Allah. Kenapa? Imannya kagak ada, ilmunya kagak punya. Laki lugu banget, akhirnya bisa jadi penjahat sekali bang. Kenapa? Dorongan bini. Tuh, makanya bu, tanamin di hati kita. Orang kalau kagak punya ilmu, ya Allah, hidupnya gampang banget emosi. Nih, ada cerita. Lakinya lagi bikin jala, bininya baru pulang pisan dari pasar. Begitu ngeliat lakinya lagi bikin jala, nanya, bang, abang bikin apaan? Lakinya emang kagak punya iman, kagak punya ilmu, dia nyautin, kotok kalimat lu ya. Kagak ngeliat gue lagi bikin jala. Abang bikin jala, beri kolokan tuh bini. Iya, gue bikin jala. Emang apa? Emang kalau bikin jala mau ngejala apaan bang? Ya mau ngejala ikan, masa ngejala lu? Tuh kata lakinya, emosi lagi baik. Udah gitu bininya lenjih banget pakai nanya lagi baik. Emang kalau ngejala ikan dapetnya ikan apa bang? Banyak. Ikan gabus, ikan lele, ikan betik, ikan betok. Lah kadut juga nyangkut di jala mah.
Iya bang, kalau dapat gabus enaknya diapain bang? Mau abang apain? Gua mau pecak, kata lakinya. Bininya nyautin, jangan dipecak bang, dipindang aja. Kagak, gua mau pecak. Pindang bang, kagak, gua mau pecak. Pindang bang, kesel lakinya, digaplok bininya, lupok aja, giginya rontok 3 biji. Iya, orang gaploknya pakai batu cincin. Iya, batu cincinnya gede. Loh, ilah tuh gigi bininya sampai rontok 3 biji. Iya, begitu ditabok nangis tuh bininya. Tuh, makanya kalau lakinya punya batu cincin, bye-bye bu. Ya, saya mah pakai cincin, bukannya bakal ngegaplok. Jadi kalau megang mic ada cincinnya, katanya ada cakapan dikit. Ya, betul. Ya, ini alhamdulillah. Ini saya punya cincin 2 biji, timbang dua-duanya. Dulu saya punya cincin pernah ditawar sama bos portrait 200 juta, nggak saya jual. Waktu itu saya pakai batu cincin namanya mustika air. Iya, namanya mustika air, ditawar 200 juta kagak saya jual. Lah emang apa? Barang tangannya kagak saya kasih. Tuh, alhamdulillah. Itu bini habis digaplok pulang ke rumah babanya, ngadu sama babanya, "Baba, tolong saya baba." "Lah ngapa lu pulang nangis nyai? Saya digaplok sama laki saya baba." "Lah emang kenapa?" "Laki saya pengennya gabusnya dipecak, saya pengen dipindang." Orang tua bijaksana nanya, "Emang ikan dari mana?" "Ikannya belum ada." "Lah jalannya baru dibikin." Segala ngeributin pepesan kosong. Ya, jalannya baru dibikin, gabusnya belum ada, segala udah diributin, pengen dipindang apa pengen dipecak. Ya Allah. Tuh, makanya guru punya ilmu. Orang kalau kagak punya ilmu, ya Allah, ya Rabbi. Ini ada aki-aki, aki-aki. Emang kagak pernah datang ke pengajian, dari masih muda nggak pernah ngaji, dari masih muda nggak pernah datang ke majelis taklim, dari masih muda kagak pernah mau berangkat ke pengajian. Tapi hidup begitu udah tua tuh aki-aki sama nenek-nenek pengen banget yang namanya punya mantu ustad, pengen banget punya mantu ustad. Kebetulan emang Allah kasih tuh aki-aki sama nenek-nenek punya anak cewek cakep, anak perawan. Wah, cakepnya udah terkenal sekampung dah, namanya kembang desa. Jadi kalau cewek cakep namanya kembang, kalau kembang pasir teh kucing. Tuh, teh kucing katanya. Rupanya informasi ini kedengeran sama preman. Akhirnya tuh preman yang biasa nongkrong di pos ronda pengen tuh yang dapetin namanya anak aki-aki. Begitu dia tahu syaratnya harus ustad, besok dia pinjam gamis. Dia minjam gamis, dia pakai udang-udang, mana gede banget, udah kayak tampah. Udang-udang. Dia nyari keramik ubin, dia bungkus pakai koran sama plastik. Dia lewat di depan rumah aki-aki sama nenek-nenek. Kebetulan nenek-nenek lagi nyapu, melihat ada orang lewat pakai gamis, teriak sama aki-aki, "Ki, ada ustad lewat depan rumah Ki." "Mana nek, suruh mampir." "Ustad, mampir." Emang itu yang dicari sama preman. Mampir ke ustad. Ustad-ustadan duduk mampir, ditanya sama aki-aki, "Ustad mau kemana?" "Mau ke kampung sebelah." "Ngapain?" "Isi pengajian." "Itu apa yang dibawa?" "Kitab." Padahal apa tadi? Ubin, kamik dibungkus pakai kertas sama koran. "Ustad, saya pengen banget punya mantu Ustad." "Oh gitu?" "Iya." "Ustad bisa ngaji?" "Insya Allah bisa." Kebetulan emang ini preman bekas MC dangdut, jadi ada pinter ngeles sedikit. "Coba Ustad ngaji apa Ustad, saya pengen dengar. Kali aja Ustad jodoh buat anak saya." "Ngaji Ki, ngaji." "Bingung nih Ustad, gua mau ngaji apaan ya?" Kebetulan dia ingat di pos ronda banyak bekas botol minuman. Kata tuh Ustad, "Ini aja kali gua baca dah bekas botol minuman." Coca-Cola Fanta Sprite tutup limun. Emang aki-aki bego sama nenek-nenek dia nyautin, "Allah, Ustad, itu enak banget katanya bacaannya. Yang lain Ustad ayatnya, yang lain." Makin bingung preman, gua baca apa lagi ya? Belum kelar mikir, nenek-nenek keluar dari dalam bawa kopi sama kue jalabia sama kue unti. Kata tuh preman, "Ini kali dah gue baca dah." Iya.
Emang ada kopi sama jalabi sama kue unti. Kopi kapal api dimakan sama jalabi ya kue unti. Aki-aki nyautin lagi sama nenek-nenek emang bego. Allah, la ilaha illallah. Iya. Ustaz bacanya pindah, Ustaz pindah tuh dia geser. Ustaz bukan Ustaznya yang bergeser, itu kitabnya dibuka lagi, lembarannya dibuka. Emang laki-laki boleh bawa Quran dari dalam. Yang lain Ki, yang lain makin bingung nih Ustaz. Gue baca apa lagi? Botol udah, kue udah, kopi udah, gue sebutin semua. Dilihat di depan Ustaz, emang aki-aki tadi pagi habis buang air besar, pakai sarung warna coklat, sarungnya sobek. Itu celana dalam kagak dipakai lagi, aki-aki lupa. Ini dah gue bacain dah kata Ustaz. Sarung coklat sobek, di dalamnya ada yang lagi ngaplek. Tuhan. Itu nenek-nenek bingung. Ki, emang ada di Quran ngaplek? Pas nenek-nenek mau naruh kue lagi ngelihat aki-aki kainnya sobek. Ki, itu kainnya sobek kemana baik Ki? Kemudian wah jangan-jangan ini. Akhirnya tuh sepandai-pandai jatuh apa tupai melompat bakal jatuh juga, ketahuan juga. Makanya guru ngaji biar apa? Kagak gampang dibegoin orang. Tuh, ngaji biar kata sedikit ilmu, yang penting gak apa-apa tuh bang, sebulan sekali ya bapak ngaji, yang penting mah ngaji. Oh seminggu sekalinya senam Ustaz, 2 minggu senam, sebulan kali ngaji, nggak apa-apa. Tuh, kita kagak pernah tahu orang yang menuntut ilmu tuh duduk di majelis taklim 1 jam dosanya diampunin sampai minggu yang akan datang, sampai bulan yang akan datang. Cuman ngajinya kudu bener. Lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, ngelihat wajah guru lebih baik daripada sedekah 1000 ontak. Lihat wajah guru lebih baik daripada sedekah 1000. Ngelihatnya ngelihat sayang, jangan lihat guru gedek. Ngeliatin guru mana kesel banget. Iya, sama ustazah gedek bae bawaan ustazah itu tuh masuk banget, sama itu tuh saja tuh. Iya dia mah emang kadang-kadang ngeditin anu mulu katanya gamis. Tuh. Jangan datang ke mau ustazah bawa yang jadi kedoyanannya, datang ke mau ustaz bawa yang jadi kedoyanannya. Ustaz, saya mau silaturahim. Oh iya, silakan datang ke rumah. Begitu sampai di rumah ustaz tuh bawa makanan, bawa martabak, bawa nasi goreng. Saat ini saya bawa martabak buat ustaz dimakan ya ustaz ya. Iya, yaudah kalau begitu mah. Entar dulu ustaz, emang apa? Saya mau ngeliatin muka ustaz. Lah emang apa? Kata Ustaz Jainuddin waktu pengajian, orang yang ngeliatin muka ustaznya maka sama halnya sedekah 1000 ontak. Ustaz mah makan-makan aja, saya mau ngeliatin muka ustaz aja pokoknya. Dilihatin aja muka gurunya, cuman lihatnya guru dari senyum, jangan dari kesel. Ini apa jam berapa ngaji bu? Hah? Apa jam berapa ngaji biasanya? Oh gitu. Lah kalau terserah saya mah ya udah itu dah. Lama amat cepat bayaran segitu juga sama gue. Agak bercanda, saya mau bercanda. Iya, saya mau kegedean amplop. Ih, sebenarnya kagak, saya mah kagak. Iya, isinya kayak kagak saya mah. Iya, kegedean duit saya mah kagak. Enggak pernah saya makan duit. Iya, kagak. Ya, bercanda saya mah ya. Alhamdulillah. Pokoknya ini alhamdulillah saya bisa silaturahim ke sini. Ya, lihat ibu-ibu semua ya tengah hari bolong yang tadinya kudunya panas-panas, kesel banget ketika ibu pengajian. Ya, yang semangat ngajinya, pesan saya semangat ngaji. Cuma tetap kudu minta ridho sama suami. Biar kata kita ibadah cakep banget, sholat kita tengah malam, puasa kita setiap Ramadan, sholat kita 5 waktu berjalan. Kalau suami kagak ridho, itu hilang pahala kebaikan kita. Tadi saya bilang ibu-ibu mah gampang masuk surganya. Yang pertama boleh sholatnya jalanin, puasanya kerjain, jaga paginya. Yang penting sama suami kudu taat. Karena nyari wanita soleha zaman sekarang ini rada bangga. Makanya ada pepatah mutiara mengatakan al-mar'atu sholiha fi hadzal zaman kal ghurabil abyad. Wanita solehah pada zaman sekarang seperti burung gagak yang warna putih.
Pernah lihat gagak warna putih? Seumur-umur saya dari kecil sampai gede sekarang gini belum pernah lihat gagak warna putih. Tuh ibaratnya. Maka kuncinya apa? Taat sama suami. Bagaimana? Pertama, iza amarta atau iza amarat atau atka. Kalau disuruh sama laki taat. Neng, beliin abang rokok, beliin abang rokok. Lu mau kemana Neng? Mau ngaji bang. Tadi dulu apa? Jangan ngaji dulu. Emang apa? Badan abang lagi kagak enak ini. Lah emang apa bang? Ya sekali-kali pengen dienakin. Tuh, jangan ngaji. Biar kata kita berangkat ke pengajian laki kagak ridho, jangan. Yang penting taat sama suami. Yang kedua, wa iza amata atau ata wa iza kita hafadzat mali wa nafsiha. Kalau suami kagak ada di rumah, jaga pribadi kita, jaga diri kita, jaga farji kita. Awas, tuh perempuan mah gampang masuk surganya, yang penting bisa jaga diri. Tutup aurat kita yang sekiranya bikin ngundang orang syahwatnya sama kita. Awas. Ini kadang-kadang apalagi zaman sekarang po, ya mohon maaf, zaman sekarang kadang-kadang pengaruh teknologi kan paling gampang banget. Teknologi yang paling dekat banget sama kita apa dah? HP, enggak? HP, Facebook. Nggak sedikit orang pada selingkuh gara-gara Facebook. Iya Pak. Ya. Nggak sedikit orang pada selingkuh gara-gara WA. Lu sama laki main ngumpet-ngumpetan HP. Lakinya ngumpetin, bininya ngumpetin. Iya. Iya. Iya, orang mana takut banget dibaca sama laki tuh HP. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mau nyari yang kayak gimana gitu sama tuh modelnya mah. Bentuknya ya kayak begitu juga Pak. Laki juga sama bentuknya kayak begitu. Kali paling bedanya panjang sama pendek doang. Ya, gede sama kecil. Ya, bedanya di situ doang. Tapi bukan cuma sebatas itu, kita tentunya taatan kita kepada suami lebih besar, karena hidup kita bukan timbang sekedar di dunia. Ya, kita kan gak pernah tahu lagi selingkuh mati, wah gua coba gitu. Mau, gue yang selingkuh mati, gue yang gitu. Lagi jalan berdua sama gebetan, tabrakan, wah mati bisa udah. Iya. Nah, wajubillah men. Ya, awas bebek. Loh. Ya, jangan ya Pak ya. Ya sayang sama laki. Bagian biar kata laki kita kagak ada kerjaannya, sayangin. Iya. Ngomongin baik-baik. Minta sama Allah. Laki kagak kerja, belum ada kerjaan, emang gara-gara Covid dipecat di PT. Kita minta sama Allah. Kapan? Tengah malam. Di mana? Di samping kuping laki. Ya Allah, laki lagi tidur, minta di samping kupingnya. Ya Allah, besok bakal masak kagak ada berasnya. Ya Allah, kagak punya duit pisan ini. Ya Allah, insya Allah. Lakinya bangun. Ya. Tuh, insya Allah laki bakal bangun. Ya kata lakinya, iya besok punya hari tuh. Alhamdulillah, sayang. Nah, kita kagak pernah tahu umur kita sampai kapan. Hari ini duduk masih sama-sama di majelis talim nih Hayatul Istiqomah, belum tentu bulan depan di antara kita duduk semuanya. Yang namanya umur mah kita kagak pernah tahu. Siapa tahu ibu-ibu duluan, saya belakangan. Ya. Atau sebaliknya saya belakangan, ibu-ibu duluan. Iya, mati nih, kita ngomongin mati nih. Ya, namanya mati kita nggak pernah tahu. Benar. Hari ini kita masih duduk sama-sama, ibu-ibu masih ngelihat saya masih ngelihat ibu-ibu. Bulan depan juga belum tentu ada yang ngejamin umur kita bakal nambah sampai bulan depan. Nggak ada yang berani ngejamin. Ramadan kemarin kita masih ketemu, ada yang ngejamin kita bakal ketemu Ramadan besok? Kagak ada. Yang namanya mati mah udah kayak pohon kelapa. Kadang-kadang yang udah tua banget masih ada di atas, gak taunya yang kecil jatuh. Ya. Yang kecil jatuh, yang muda jatuh. Engkongnya sakit-sakitan mulu, ada kali 300 kali bolak-balik ke rumah sakit, cucunya mati duluan. Benar? Iya. Makanya hati-hati. Siapa tahu ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu duluan. Ya. Kita kagak pernah tahu. Iya kan, bener kan saya ngomong ya? Siapa tahu ibu-ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, ibu-ibu yang duluan. Tuh, namanya juga umur tuh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tuh,
Gampang, maka kuncinya jadi wanita soleh. Ngaji yang benar, taat sama suami. Kalau kita taat sama suami, Allah ridho. Nih pernah ada cerita. Ada seorang pemuda menghadap kepada baginda Rasul. Ya Rasul, saya mau berangkat perang. Lalu bagaimana dengan istri saya? Silakan pesan nama istri kamu. Apa kata suaminya? Neng, abang mau berangkat perang bersama baginda Rasul. Terus, kalau abang belum pulang, lu jangan kemana-mana. Pokoknya diam-diam di rumah, paling ya sebatas belanja, keluar rumah nggak apa-apa, nggak usah pergi yang jauh-jauh. Berangkat lakinya perang, bininya diam di rumah. Seminggu kemudian lakinya belum pulang juga, dapat kabar bapaknya sakit. Bapaknya tuh bini. Ada yang datang ke rumahnya, assalamualaikum po, waalaikumsalam. Ya ada apa bang? Po, nolak baba, po lagi sakit. Terus, ya po nggak pengen emang lihat baba. Pengen bang, tapi suami saya bilang saya jangan keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Emang suamimu kemana? Lagi perang sama Rasul. Oh gitu, yaudah. Seminggu kemudian lakinya belum pulang juga, bininya dapat kabar lagi kalau babanya udah meninggal dunia. Datang lagi tuh utusan, assalamualaikum po, waalaikumsalam. Ada apa bang? Po, baba udah kagak ada. Innalillahi. Po nggak mau ngeliatin jenazahnya yang terakhir kali, bang laki saya belum pulang. Jadi empok gak mau lihat, kagak bang, saya ingat pesan laki saya, kalau laki saya belum pulang saya nggak boleh keluar rumah. Akhirnya tuh utusan berangkat menghadap ke baginda Rasul, menanyakan pria tersebut apa jawaban Rasul. Allah perintahkan malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasul bahwa orang tua yang meninggal diampuni dosa-dosanya oleh Allah karena ketaatan anak yang jadi istri. Artinya apa? Gara-gara istrinya taat sama suami, orang tua mendapatkan keberkahan dengan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, Pak. Ya. Paham kan? Ini ngomong paham kan? Hah? Pada ngantuk apa? Ya. Tuh, yang penting paham. Ngaji bisa banyak-banyak ya, yang penting paham ya. Itu aja, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bulan depan biar bisa duduk bareng-bareng ngaji lagi. Makin banyak jamaahnya, makin banyak, makin makmur majelis taklimnya. Namanya gitu majelis taklim Nihayatul Istiqomah nih ya. Ini kata-kata yang gampang banget diomongin tapi susah buat ngelaksanainnya. Istiqomah itu kan gampang ngucapinnya, tapi susah. Kenapa? Orang yang istiqomah itu antep pendiriannya. Waktunya ngaji-ngaji nggak putus-putus tuh. Istiqomah gampang ngucapin, susah ngelaksanainnya. Sama kayak ikhlas. Ikhlas itu gampang ngomonginnya, tapi susah banget ngejainnya. Lu ikhlas ini ngasih gue segini, ikhlas begitu masuk ke dalam ngedumel, tiba duit segitu-gitunya mau gue kasih lagi ya, gue lupa banget ya. Iya, tuh. Kadang-kadang ada kayak begitu. Gampang ngomonginnya sama ikhlas. Tuh. Tapi susah ngelaksanainnya. Makanya tuh kata-kata ikhlas itu yang paling simpel nyontoin ikhlas. Kata-kata yang paling simpel nyontoin ikhlas itu sama kayak orang buang air. Ada nggak orang yang kagak ikhlas buang air? Ada nggak orang yang kagak ikhlas buang air besar? Begitu udah selesai, ya sayang kalau gue siram ini. Mana malamnya makannya sate lagi, enak banget, masa gue buang juga tuh. Tapi nggak ada, tetap aja dibuang-buang juga, disiram-siram juga. Namanya orang ikhlas. Itu aja simpel contohnya. Hadirin rahimakumullah, ya sama-sama sebelum kita tutup. Emang kebetulan ya kita dalam nuansa masih COVID-19 yang melanda bangsa kita. Kita sama-sama salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa diyahiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam radhiyallahu ta'ala bi sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'ul majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim mu'azzim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna sigara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma taqabbal wa qara'nahu min al-Qur'anil 'azim min asy-syuratil yasin wa ma halana min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma sahabana min qawli subhanallahil 'azim wa bihamdihi wa ma sallana ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam hadiyatan wasilatan rahmatan nazilah barakatan samilah ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa jami' malaikatil muqarrabin wa jami' sahabati khulafa'ur rasidin wa jami' awliyaika ya Allah min millati adam ila yaumil qiyamah wa jami' alaikum bil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ya Allah min jami' ahlikum sahibul bait min jami' alaikum sahibul jamaah min jami' alaikum fi hadhihi al-qaryah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al kuburahum radah min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum ratan min khufarin niran. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah la tadallana fi majlisina hadadan bal illa ghafarta wa la hamman illa farasta wa la karban illa nafasta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa safaita wa la hajatan hiya la qarida illa qadaita bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah pada siang hari yang berbahagia ini kami angkat kedua tangan kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa suami dan anak-anak kami, dosa istri dan anak-anak kami, dosa guru-guru kami ya Allah ya Tuhan kami. Panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu ya Allah, berikan keberkahanmu kepada kami ya Allah, sehatkan badan kami, mudahkan urusan kami, jauhkan kami dari segala bala bencana wabah penyakit apapun ya Allah ya Tuhan kami. Berikanlah keluasan rezeki kepada kami ya Allah, agar kami dapat beribadah maksimal kepadamu ya Allah. Izinkan kami dapat berkunjung ke Baitullah-Mu dan berziarah ke makam Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Tuhan kami. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus yang penuh dengan rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah yang saya muliakan, khusus saja mohon izin, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang menyinggung. Ya inilah saya, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma biqillah wa mitharik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.